رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقا وصلاحا وإيمانا يا ذا الجلال والإكرام إنك أنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jal, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita karunia, anugerah, nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat besar, nikmat dan karunia yang tak terhingga, sehingga keimanan yang Allah Azza wa Jalla berikan, ketakwaan yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan, kemudahan, keberkahan, kasih sayang, rahmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita sebagai hamba-hambanya, menghantarkan kita ke rumah Allah Azza wa Jalla, menghantarkan kita untuk ruku', sujud di hadapannya, menghantarkan kita untuk mampu bermajlis, mampu duduk, bertemu, untuk saling mengingatkan, untuk saling menasihati, untuk mendengarkan firman-firman Allah Azza wa Jal atau sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karunia, anugerah yang berlimpah ini seringkali membuat kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, karena Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan hanya sedikit dari kalangan hamba-hambaku yang dalam kondisi atau terus-menerus dalam keadaan bersyukur. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan pagi hari ini kita ingin sama-sama untuk mengembalikan dan menyadarkan jiwa kita, yang mana Allah Azza wa Jalla berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Atau di dalam surat yang lain, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh mulia, sungguh telah mendapatkan kemenangan, kebahagiaan man tazakka, orang-orang yang mendapatkan tazkiyah, mendapatkan kesucian jiwa, mendapatkan kemuliaan dalam hatinya dan jiwanya. Kemudian wa dzakara isma rabbih fasalla, kemudian ia mengingat nama Allah Jalla wa Ala, nama Tuhannya, nama Rabbnya, kemudian fasalla, kemudian ia salat. Semoga dengan terbangunnya kita di pagi hari ini, dimudahkannya untuk melaksanakan ketaatan, untuk mengingat Allah Jalla wa Ala, untuk menyimak firman Allah Azza wa Jal, untuk salat di hadapan Allah Azza wa Jal. Semoga kita termasuk orang-orang yang dalam firman-Nya, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengambil cara Allah Azza wa Jalla mentarbiyah, cara Allah Azza wa Jalla mensucikan, cara Allah Azza wa Jalla memuliakan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang dipilihnya untuk kenabian, untuk sebagai utusannya, sebagai orang yang paling mulia. Dan kita akan mengambil pelajaran-pelajaran ini dari salah satu surat Al-Quran, yaitu surat Ad-Duha, di mana Allah Azza wa Jalla menyebutkan beberapa firman-Nya di surat Ad-Duha ini tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita mengenal surat Ad-Duha ini adalah salah satu surat yang diturunkan di kota Makkah, sehingga itu artinya surat Ad-Duha ini termasuk surat yang diturunkan di awal-awal.
di fase Makkah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Bahkan apabila kita melihat dari sebab diturunkannya surat Ad-Duha ini, maka kita pun melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu masih dalam keadaan tertindas, masih dalam keadaan tidak leluasa, masih dalam keadaan kesedihan. Ketika ada celaan, ada hinaan, ada gangguan dari orang-orang kufar Quraisy. Karena disebutkan ahli tafsir, salah satu sebabnya atau sebab turunnya surat Ad-Duha adalah Allah Azza wa Jalla melihat nabinya terputus dari salat malam beberapa hari. Kemudian kufar Quraisy memanfaatkan momentum ini, peristiwa ini, dan mencela Muhammad ibn Abdullah alaihi afdalus salati wa atamus salam dengan kata-kata, setanmu yang dimaksud Jibril telah meninggalkanmu, tidak lagi menurunkan wahyu untukmu. Karena biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam itu disertai oleh Jibril alaihissalam dengan menurunkan beberapa wahyu sehingga beliau lantunkan di dalam salat malamnya. Tapi pada waktu beberapa hari Rasulullah SAW tidak lagi mendapatkan wahyu, terputus. Dan ini memang terjadi terkadang sesaat dan sesaat. Wahyu tidak terus menerus turun. Sebagaimana kita mengenal sebab turunnya surat Ad-Duha ini. Maka di saat biasanya wahyu itu turun, keesokannya turun, keesokannya turun, keesokannya turun, tiba-tiba ada suatu saat di mana Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan wahyu. Disinilah Rasulullah SAW bersedih. Tambah lagi membuat sedihnya ketika ia mulai mendengar celaan-celaan kufar Quraisy yang mengatakan, setanmu, yaitu maksud mereka adalah Jibril, sudah tidak lagi memberikan bisikan-bisikan untukmu, sudah meninggalkanmu. Rabbmu sudah membencimu, sudah meninggalkanmu. Sehingga apa yang dikatakan kufar Quraisy ini berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berusaha untuk mencari tahu kenapa wahyu ini terputus. Beliau mendatangi Ghar Hira, sebagaimana itu adalah gua pertama diturunkannya wahyu, tapi tak kunjung pula datang. Allah Azza wa Jalla sengaja, Allah Azza wa Jalla sedang ingin mendidik nabinya, sedang ingin mentarbiyah dan mentazkiyah jiwanya, sehingga ketika nanti suatu saat nanti Allah Azza wa Jalla memberikan cobaan, memberikan ujian yang lebih berat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih siap. Sehingga ketika nanti mendapatkan celaan yang lebih parah, hinaan yang lebih menyakitkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih siap. Dan ini salah satu cara Allah Azza wa Jalla untuk memuliakan jiwa nabinya, dengan cara agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya bergantung kepada Rabbnya dan jiwanya hanya menghadap dan tertuju kepada Allah Azza wa Jalla, tidak menghiraukan, mendengarkan apa yang dikatakan orang-orang yang membencinya. Sehingga ini tazkiyah tersendiri bagi jiwa seseorang, dan ini pelajaran bagi kita. Jiwa-jiwa yang masih tergantung dengan apa yang dibisikkan manusia, jiwa-jiwa yang masih tergantung dengan apa yang menjadi pandangan orang lain, jiwa-jiwa yang masih tergantung dengan apa yang dikatakan orang lain. Rasulullah SAW ingin diberikan pelajaran oleh Allah Azza wa Jalla agar jiwanya ini hanya bergantung kepada Rabbnya, dan tidak boleh pernah ragu untuk bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan menjaganya, akan memperhatikannya, dan tidak mungkin membencinya dan tidak mungkin meninggalkannya. Namun Rasulullah SAW dibuatnya beberapa saat gelisah, dibuatnya beberapa saat gundah, sedih. Kenapa wahyu tidak turun? Jangan-jangan benar Allah Azza wa Jalla sudah meninggalkan dirinya, jangan-jangan benar Allah Azza wa Jalla sudah membencinya. Apa yang salah dalam diriku? Sehingga Rasulullah SAW bertanya,
Maka kemudian turunlah firman Allah Azza wa Jalla, Bismillahirrahmanirrahim, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ila akhir surah. Perhatikanlah bagaimana Allah Azza wa Jalla memulai firman-Nya dengan sumpah. Wad-duha wal-laili idza saja. Sumpah dengan waktu duha dan sumpah dengan waktu malam. Di sini kita bisa mengambil suatu isyarat pergantian siang dan malam, pergantian makhluk Allah Azza wa Jalla, ikhtilaful laili wan nahar, yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Pergantian siang dan malam, malam bertemu dengan siang, siang bertemu malam lagi, demi waktu duha. Dan waktu duha ini kita kenal dengan waktu di mana terbitnya matahari, dan kemudian al-laili idza saja, malam ketika sudah sunyi. Artinya kalau kita mengenal waktu pagi itu semenjak terbitnya fajar, waktu pagi itu semenjak terbitnya fajar, maka ad-duha ini adalah bagian dan potongan dari waktu pagi tersebut atau dari waktu siang. Namun di antara semenjak terbitnya fajar sampai nanti terbenamnya matahari, dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, maka waktu duha ini memiliki keistimewaan, di mana di situ matahari benar-benar terbit, cahaya benar-benar sempurna, tidak seperti waktu subuh, waktu fajar. Kemudian pada waktu duha matahari itu cenderung lebih redup ketimbang waktu setelah zuhur atau setelah asar. Maka sehingga dari waktu pagi ini, duha ini memiliki keistimewaan yang Allah Azza wa Jalla berikan. Makanya di situ Allah Azza wa Jalla bersumpah ingin menampakkan, ingin menunjukkan kemuliaan waktu duha. Kemudian ketika Allah Azza wa Jalla berfirman wal-laili idza saja, Allah Azza wa Jalla tidak hanya menyebutkan tentang waktu malam, melainkan malam ketika sudah sunyi. Malam ketika sudah sunyi, artinya bukan di awal malam, tapi ketika sudah semakin malam, semakin sempurnanya malam itu. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Seakan-akan Allah Azza wa Jalla ingin mengatakan bergantinya siang dan malam, malam dan siang, tapi Allah Azza wa Jalla, Rabbmu tidak akan pernah meninggalkanmu dan tidak akan pernah membencimu. Sekalipun hari itu berganti, malam berganti dengan siang, siang berganti dengan malam, tapi cintanya Rabbmu kepadamu tidak akan pernah berganti. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguh Rabbmu tidak meninggalkanmu, sungguh Rabbmu tidak pernah membencimu. Ma wadda'aka, ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka rabbuka. Asalnya begitu. Tapi untuk menserasikan, untuk menyertai akhir dari ayat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, sehingga ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, pada asalnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka rabbuka. Rabbmu, Tuhanmu tidak meninggalkanmu, Rabbmu, Tuhanmu tidak membencimu. Sekalipun musim berganti, sekalipun malam berganti, sekalipun waktu ini berganti, tapi Allah Azza wa Jalla tetap saja mencintaimu. Sekalipun ada beberapa waktu Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan wahyu, bukan berarti Allah Azza wa Jalla sudah meninggalkan dan membencimu. Ini hanya suatu pelajaran dan madrasah bagi Rasulullah SAW untuk mendidiknya, mentarbiyah jiwanya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya al-akhirah khairul laka minal ula. Ahli tafsir mengatakan akhirah di sini bisa diartikan kehidupan di akhirat itu lebih sempurna, lebih baik ketimbang kehidupan di ula, di dunia.
Ada sebagian ahli tafsir mengatakan masa depanmu di dunia ini sebagaimana masa lalumu di dunia ini, semuanya itu dalam penjagaan Allah Azza wa Jalla. Bahkan masa depanmu, hari-hari yang engkau akan melaluinya di masa depanmu, itu akan lebih baik ketimbang hari-hari yang sudah engkau lalui. Hari-hari yang mana Rasulullah SAW lalui dengan kesedihan, Rasulullah SAW akan diganti kesedihan ini dengan bukti yang nyata dari Allah Azza wa Jalla bahwasanya Allah tidak pernah lagi meninggalkannya. Allah Azza wa Jalla sama sekali tidak pernah membencinya. Sehingga Rasulullah SAW tidak lagi pernah gelisah tentang ketika wahyu itu terputus. Dan ini tarbiyah. Di saat awal-awal keislaman wahyu itu turun, kemudian turun, bergantunglah Rasulullah SAW kepada wahyu. Ketika suatu saat wahyu itu terputus, Rasulullah mulai gelisah dan gundah dan sedih. Padahal Allah Azza wa Jalla di dalam zaman kenabian selama 23 tahun, Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan wahyu itu setiap harinya, setiap detiknya. Sehingga Rasulullah SAW sedang dipersiapkan. Ketika engkau sudah bergantung dengan wahyu, maka hati-hati. Suatu saat nanti wahyu ini terputus karena memang tidak ada keperluannya untuk diturunkan. Cukuplah engkau bergantung dengan Allah Azza wa Jal, sawaan wahyu itu turun atau tidak turun, sama saja. Apakah wahyu itu turun ataukah wahyu itu tidak turun? Yang jelas keimananmu kepada Rabbmu, cintamu kepada Rabbmu tidak pernah berubah. Sedangkan wahyu turun itu memperbarui, itu menambah kekuatan iman dan seterusnya, tapi keimananmu harus tetap sama. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah Azza wa Jalla pertama melakukan bantahan dulu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah melakukan penafian. Kata Allah Azza wa Jalla, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu, tidak pernah membencimu, penafian. Kemudian walal akhiratu khairul laka minal ula, penetapan. Dan kehidupanmu di hari-hari kemudian itu lebih baik daripada kehidupanmu di hari-hari sebelumnya. Penafian kemudian penetapan. Ini yang dibahasakan dalam bahasa Al-Quran atau yang sering dibahasakan di dalam bahasa ulama adalah takhliyah qabla tahliyah. Ada sesuatu yang dinafikan, kemudian ada sesuatu yang ditetapkan. Ada sesuatu yang dihindarkan, ada sesuatu yang dihiaskan. Ini sama dengan firman Allah Azza wa Jalla atau dengan ucapan kita ketika kita mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Penafian, penetapan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, penafian. Walal akhiratu khairul laka minal ula, penetapan. Dan ini kesempurnaan nikmat bagi seseorang. Ketika seseorang dikatakan kamu tidak akan sakit, maka akan sempurna akan dikatakan kamu sudah sehat. Kamu sudah tidak lagi sakit, maka akan sempurna lagi ketika dikatakan kamu sudah sehat. Jadi bukan hanya sebatas penafian, karena kita mengenal penafian saja itu tidak cukup memberikan suatu pujian dan suatu kemuliaan bagi seseorang. Ketika seseorang dikatakan orang ini tidak pelit, orang ini tidak penakut, orang ini tidak dan tidak dan tidak. Kata-kata tidak penafian semua, ini bukan bentuk pujian. Bukan bentuk imtinan, bukan bentuk penyebutan karunia dan apa yang Allah Azza wa Jalla ingin berikan. Tapi karunia pemberian itu lebih tampak lagi ketika ada penetapan di situ, ada penyebutan. Makanya Allah Azza wa Jalla bukan hanya sebatas menafikan. Allah menegaskan walal akhiratu khairul laka minal ula. Sehingga karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada nabinya ini sempurna. Allah menegaskan tidak pernah meninggalkan, tidak pernah juga membenci. Kan ada kemungkinan tidak ditinggalkan, tidak dibenci, itu bukan berarti mungkin ada kemungkinan
tidak seharusnya atau tidak semestinya kalau tidak dibenci, tidak ditinggalkan itu harus kemudian dicintai dan diperhatikan. Kan terkadang seseorang tidak membenci, tidak meninggalkan memang karena tidak kenal, memang sama sekali tidak ada kaitan dan hubungan, sehingga dia tidak membenci, tidak meninggalkan. Meninggalkan itu kan setelah ada perkenalan, setelah ada kedekatan kemudian ditinggalkan. Dan kebencian itu setelah ada cinta, atau sebelumnya tidak ada cinta kemudian ia datang sesuatu yang akhirnya membuatnya benci. Ketika Allah menafikan tidak akan meninggalkan dan tidak akan membenci, akan ada kesan bahwasanya bisa saja Allah memang tidak meninggalkan, Allah tidak membenci, tapi Allah juga tidak memperhatikan dan Allah tidak mencintai. Makanya Allah Azza wa Jalla sempurnakan, walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ketika penafian dua, ma wadda'aka, Allah tidak meninggalkanmu, wa ma qala, Allah tidak membencimu. Ketika menetapkan dua, yang pertama walal akhiratu khairul laka minal ula, kehidupan di hari-hari setelahmu akan lebih baik ketimbang kehidupanmu yang sebelumnya. Satu. Kemudian yang kedua, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, Allah akan sungguh terus memberikanmu sesuatu anugerah sampai engkau rela. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla penafiannya dua, penetapannya dua. Mungkin kalau kita lewat dan kita membaca Al-Quran ini berulang-ulang tidak perhatian. Ma wadda'aka satu, wa ma qala dua, walal akhiratu khairul laka minal ula satu, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda dua. Penafiannya dua, penetapannya dua, agar seimbang apa yang Allah Azza wa Jalla nafikan dan apa yang Allah Azza wa Jalla beri. Dan apa yang Allah Azza wa Jalla beri lebih sempurna. Kita lihat saja dari penafian. Penafian Allah Azza wa Jalla hanya sebutkan dalam satu ayat. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Satu ayat. Sedangkan penetapan, pemberian yang jelas-jelas nyata adalah dalam dua ayat. Allah ingin menjelaskan bahwasanya karunia pemberian Allah Azza wa Jalla kepada Muhammad ibn Abdul ini sangatlah luas. Ini tazkiyah, ini benar-benar membuat Rasulullah SAW semakin yakin dengan apa yang Allah Azza wa Jalla akan berikan. Allah tidak akan pernah meninggalkannya, Allah tidak akan pernah membencinya. Kenapa? Karena kehidupan yang akan datang itu lebih baik daripada kehidupan yang lalu. Dan pemberian-pemberian Allah Azza wa Jalla pada sampai di mana Rasulullah itu rela. Sampai Rasulullah rela. Bukan hanya sebatas pemberian, kata Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Bayangkan, ini bukan hanya sebatas pemberian, tapi sampai engkau rela gitu. Diberi sampai engkau rela. Kan dalam kehidupan kita, kalau seandainya ada seorang itu memberi, ya sesuka-suka yang memberi. Tapi ketika seseorang itu mengatakan kepada orang lain dan memberi, kapanpun, apapun yang kau minta, yang penting kamu rela, saya akan beri. Maka ini adalah puncak dan kesempurnaan dalam pemberian. Dan itulah yang dikatakan Allah, difirmankan Allah untuk nabinya. Maka peristiwa ini benar-benar menyadarkan Rasulullah SAW tentang penjagaan, tentang karunia, tentang pemberian Allah. Maka terjadilah di sini tazkiyatun nafs yang sempurna. Selain Rasulullah SAW, seorang hamba yang beriman dari kalangan umat ini juga tidak boleh lalai dengan pemberian Allah. Sekalipun setiap diri kita tidak pernah ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tapi apabila kita melihat dari semenjak kita dihidupkan, mulai kita terlahirkan di dunia Allah Azza wa Jalla ini sampai detik ini, apabila kita menghitung dari karunia Allah dan apa yang Allah Azza wa Jalla tidak beri, maka kita akan mendapatkan ternyata karunia dan pemberian Allah itu jauh lebih banyak ketimbang apa yang Allah Azza wa Jalla ujikan untuk diri kita. Sehingga seharusnya apa? Kita tidak pernah takut
Jiwa kita hanya bergantung kepada Allah. Kenapa? Karena sudah terbukti dalam kehidupan kita selama ini, ternyata kalaulah adalah musibah, musibah itu hanyalah selingan. Dan karunia anugerah itulah yang Allah Azza wa Jalla berikan. Sehingga kegelisahan, kesedihan yang dirasakan dan didapatkan seorang mukmin itu akan dirasakan hanya sesaat. Ia akan menyadari itu. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menyadari kesedihan yang ditimpanya hanyalah sesaat. Disinilah terjadi tazkiyatun nafs, kemuliaan jiwa, merapatnya, mendekatnya jiwa itu kepada Allah Jalla wa'ala, kembalinya ruh itu kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ia tersadarkan ternyata karunia Allah, pemberian Allah kepada dirinya itu sangatlah luas. Dan inilah nanti yang Allah Azza wa Jalla akan tegaskan kepada nabinya. Andai kata walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah tidak firmankan. Andai kata Allah tidak firmankan, masih ada hal-hal yang ingin Allah Azza wa Jalla sampaikan dan mengingatkan sebagai bukti bahwasanya Allah itu tidak pernah meninggalkan dan Allah tidak pernah membenci. Kemudian makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, lalu kemudian alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan faaghna. 3 ayat. Andai kata walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, janji Allah ini pun Allah tidak katakan, Allah tidak firmankan. Andai kata Allah tidak firmankan, tetapi Allah Azza wa Jalla ingin mengingatkan, apakah pernah di masa lalumu itu Allah meninggalkanmu? Kalau seandainya di masa lalumu itu Allah tidak pernah meninggalkanmu, apakah Allah akan meninggalkanmu di masa depanmu? Setelah engkau dijadikan sebagai nabi, setelah engkau dimuliakan sebagai rasul, yang selama engkau terlahirkan di bumi ini Allah terus jaga, engkau melihat dan merasakan itu sendiri. Apakah setelah engkau menjadi nabi dan rasul Allah akan meninggalkanmu begitu saja? Tentu tidak. Dan ketika 2 ayat walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda berbicara tentang karunia yang akan datang, maka 3 ayat yang setelahnya itu berbicara tentang karunia yang sebelumnya. Ketika kita melihat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda dan ayat sebelumnya walal akhiratu khairul laka minal ula, ini kan berbicara tentang apa? Tentang karunia yang akan datang. Bahkan dari ma wadda'aka rabbuka wa maqala, ini tentang karunia yang akan datang. Ma wadda'aka rabbuka wa maqala, Allah tidak akan meninggalkanmu, Allah tidak akan membencimu. 3 ayat ini walal akhiratu khairul laka min, kehidupanmu yang ke depan akan lebih baik. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh Allah akan memberimu sampai engkau rela. 3 ayat ini berbicara tentang pemberian dan anugerah yang mendatang. Sedangkan 3 ayat berikutnya alam yajidka yatiman fa'awa berbicara tentang karunia yang telah lalu. Lihat bagaimana kalau kita mentadabburi Al-Quran, mengamati dengan baik-baik, kita akan mendapatkan keseimbangan ayat-ayat dan kesempurnaan apa yang Allah Azza wa Jalla firmankan. Ini sungguh luar biasa. 3 dan 3, 2 dan 2. Ini bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Allah Azza wa Jalla memang benar-benar menyempurnakan firman-firman-Nya. Maka kemudian ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, alam yajidka yatiman fa'awa, andai kata Allah tidak berjanji tentang karunia yang akan Allah berikan di masa depan, tapi Allah ingin mengingatkan kepada nabinya, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah Rabbmu telah mendapatkanmu dalam keadaan yatim? Fa'awa, maka Allah Azza wa Jalla melindungimu. Dan kata-kata awa di dalam Al-Quran ini terulang. Di dalam surat Al-Kahfi Allah Azza wa Jalla berfirman, idh awal fityatu ilal kahfi, idh awal fityatu ilal kahfi. Dan kata-kata awa ini menunjukkan kenyamanan, ketentraman, keamanan. Makanya ashabul kahfi ketika masuk ke dalam gua, apa yang mereka cari? Keamanan, karena mereka kejar orang-orang kafir pada waktu itu. Kenyamanan, ketentraman, mereka istirahat dan tidur.
Maka kata-kata yang sama ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, alam yajidka yatiman fa'awa, bukan hanya melindungimu, tapi Allah memberikanmu kenyamanan, tapi Allah Azza wa Jalla memberikanmu keamanan, tapi Allah Azza wa Jalla memberikanmu ketentraman, kedamaian. Allah mengingatkan karunia-karunia di masa lalu. Seakan-akan alam yajidka yatiman fa'awa. Dulu saja ketika engkau tidak memiliki orang tua, Allah melindungimu. Apakah sekarang setelah engkau memiliki beberapa pengikut dari kalangan sahabat, Allah akan meninggalkanmu? Nah, tidak. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Dan Rabbmu mendapatimu dalam keadaan dhallan. Dan dhallan artinya di sini tidak mengetahui. Karena dia ada salah satu antara arti dhal itu artinya adalah orang yang tidak mengetahui, sengaja atau tidak sengaja, yang kemudian nanti ada tersesat berikutnya. Orang tersesat itu orang tidak mengetahui. Dan Allah Azza wa Jalla sudah berfirman tentang nabinya ini ketika Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Asy-Syura, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Syahidnya atau ayat yang kita ingin fokuskan adalah firman Allah, ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Dahulu kala engkau tidak mengetahui apa itu Alkitab, yaitu Al-Quran, apa itu keimanan. Jadi Rasulullah SAW sebelum diutus sebagai Nabi, sebelum Allah berikan petunjuk padanya, sebelum Allah Azza wa Jalla berikan beban untuk menyampaikan wahyu dan risalah ini, dalam keadaan ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Kalaulah Rasulullah SAW diselamatkan Allah tidak menyembah berhala, kalaulah Rasulullah SAW diselamatkan Allah tidak mendatangi hal-hal mungkar di masa jahiliyahnya atau di masa sebelum Islam, tapi hakikatnya Rasulullah ini tidak mengetahui secara ilmunya dan pengetahuannya secara detail, sehingga Allah Azza wa Jalla menyebutnya wa wajadaka dhallan. Allah mendapatimu dalam keadaan tidak mengetahui. Fahada, maka kemudian Allah Azza wa Jalla memberikanmu petunjuk. Makanya Allah kemudian berfirman, ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Akan tetapi kata Allah Azza wa Jalla, kami jadikan itu nur. Al-Quran ini, wahyu ini kami jadikan sebagai nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Kami berikan petunjuk bagi hamba-hamba kami yang kami hendaki, kata Allah. Kemudian wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Kesempurnaan hidayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya Rasulullah ini diberi petunjuk, tapi Rasulullah juga diberikan kesempatan Allah untuk memberi petunjuk kepada orang lain. Makanya salah satu doanya Rasulullah SAW, Allahumma hdini wahdibi. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk dan berikanlah melalui perantaraku memberikan hidayah untuk orang lain. Ihdini wahdibi, aslihni wa aslih bi. Perbaiki diriku dan melalui diriku berikanlah perantara orang lain itu menjadi baik. Allah sudah firmankan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Maka kata fahada di sana bukan hanya Allah Azza wa Jalla memberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk, tapi memang Rasulullah pun dijadikan hidayah secara zatnya. Orang mencari petunjuk, ia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa wajadaka ailan fa aghna. Rabbmu mendapatimu dalam keadaan kekurangan, kemudian Rabbmu mencukupimu, memberikan kecukupan kepadamu. Ingat baik-baik 3 ayat ini berbicara tentang karunia yang lalu. Karunia yang lalu dari mulai beliau alaihi afdhalus salati wa atamus salam yatim, kemudian
Ini berkaitan dengan kedudukan sosialnya, kejiwaannya anak yatim ketika beliau dalam keadaan masih anak-anak. Kemudian ketika beliau sudah sedikit dewasa, beliau membutuhkan petunjuk dalam keimanan dan seterusnya, Allah juga berikan. Kemudian ketika beliau memerlukan ma'isyah dan kehidupan dalam berumah tangganya, Allah Azza wa Jalla berikan. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman selanjutnya, Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ketika Allah Azza wa Jalla tadi menyebutkan 3 karunia di masa lalu, maka Allah memerintahkan 3 perintah di masa datang. 3. Allah menyebutkan 3 karunia di masa lalu, fa'awa, fahada, fa'aghna, 3. Kemudian 3, Allah Azza wa Jalla kemudian menyebutkan 3 perintah, 3 permintaan Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. 3 dan 3. Kita membaca surat Ad-Duha ini berkali-kali. Kita membaca tafsirnya berkali-kali, tapi lewat begitu saja mungkin. Mungkin majlis ini mungkin saya tidak tahu. Kita baru mengamati ternyata ada keseimbangan yang luar biasa dalam surat yang pendek ini. Setelah Allah memberikan dan Allah ingin menampakkan, lihat anugerah yang aku berikan kepadamu di masa lalu sungguh luar biasa. Sekarang agar engkau mendapatkan anugerah yang akan aku berikan di masa depan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Agar engkau mendapatkan itu, fa ammas sa'ila fala tanhar, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sebagaimana engkau, fa ammal yatima fala taqhar, sebagaimana engkau dulu yatim dan engkau telah merasakan bagaimana anak yatim. Bedanya engkau anak yatim yang Allah jaga, Allah berikan karunia anugerah, Allah selamatkan dari asuhan ibunda, kemudian berpindah kepada wanita yang menyusui murdiahnya Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha. Kemudian berpindah lagi kepada sang kakek, kemudian berpindah lagi kepada sang paman, berpindah dari satu ke satu sampai kemudian menikah dengan ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Penjagaan Allah dari satu titik ke titik lain, dari masa ke masa. Engkau yatim, engkau sudah merasakan dalam keadaan yatim itu seperti apa. Kalau engkau sudah merasakan dalam keadaan yatim itu seperti apa, maka sekarang apabila engkau melihat anak yatim, ini saatnya engkau membuktikan bagaimana perasaanmu dulu ketika dalam keadaan yatim itu seperti apa, dan bagaimana apa yang mereka butuhkan dari anak-anak yatim ini. Fa ammal yatima fala taqhar. Maka janganlah menindas mereka, janganlah menzalimi mereka, janganlah mematahkan jiwa mereka, karena mereka ini sudah dalam keadaan rapuh, memerlukan kasih sayang, memerlukan iwa, perlindungan, keamanan, ketentraman, kenyamanan, sebagaimana Rabbmu sudah memberikannya kepadamu. Alam yajidka yatiman fa'awa. Saatnya sekarang, fala taqhar. Ketika di sini Allah Azza wa Jalla melarang, fala taqhar, fala taqhar. Sedangkan ketika di sana Allah Azza wa Jalla menyebut Rasulullah sebagai yatim itu fa'awa, maka Allah menggabungkan antara dua. Larangan fala taqhar, dan kemudian Allah ingin mengisyaratkan kepada yang tadi, kalau Rabbmu sudah memberikanmu iwa, penjagaan, kenyamanan, ketentraman, keamanan, maka saatnya kamu sekarang memberikan itu kepada anak yatim. Ditambah lagi fala taqhar, ditambah lagi fala taqhar.
Jangan menindas mereka, jangan menzalimi mereka, jangan mematahkan jiwa mereka. Justru berilah kenyamanan, berilah keamanan, berilah ketentraman sebagaimana Rabbmu telah memberimu. Dibalas ayat yang sama, 3, kemudian mulai 3 lagi. Fa ammal yatima fala taqhar, berhadap-hadapan dengan alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa berhadapan dengan fa ammal yatima fala taqhar. Kemudian wa wajadaka dhallan fahada. Yang kedua. Di sini wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kata-kata sa'il itu adalah orang yang meminta. Lihatlah bagaimana penafsiran sebagian ulama rahimahumullah. Kata-kata as-sa'il di sini, kata-kata as-sa'il di sini meminta. Apabila kita ingin menjadikannya sebagai bagian dari yang berhadap-hadapan dengan wa wajadaka dhallan fahada, kan tadi fa ammal yatima fala taqhar selaras dan berhadapan dengan alam yajidka yatiman fa'awa. Sekarang kita ingin menjadikan wa ammas sa'ila fala tanhar, ini juga berhadap-hadapan dengan ayat yang sebelumnya tadi, yang Allah Azza wa Jalla berfirman wa wajadaka dhallan fahada. Kemudian selanjutnya wa ammas sa'ila fala tanhar. Apa kaitannya? Maka ulama mengatakan kata-kata sa'il di sini meminta itu artinya meminta hidayah. Artinya meminta hidayah. Sehingga apabila ada orang yang meminta hidayah, petunjuk darimu, fala tanhar, jangan engkau hardik, jangan engkau berkata kasar padanya. Sebagaimana Rabbmu wa wajadaka dhallan fahada. Rabbmu sudah mendapatimu dalam keadaan tidak mengetahui, maka Rabbmu memberikanmu hidayah. Ada orang yang bertanya, meminta petunjuk, maka berilah petunjuk. Sebagaimana Rabbmu tadi juga memberikanmu petunjuk. Berhadap-hadapan. Sebagian ulama lain mengatakannya, kata sa'il di sini lebih umum. Siapapun, entah itu minta hidayah, meminta harta, meminta bantuan, meminta apa, fala tanhar. Kalau demikian, apa kaitannya dengan apa? Dengan wa wajadaka dhallan fahada. Maka kaitannya apa arti fahada dan dhallan di sini? Kita ingat firman Allah Azza wa Jalla, sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Apa arti fahada di sini? Apa arti fahada di sini? Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ini kan berkaitan dengan penciptaan. Ini bukan hidayah yang kita kenal dengan hidayah masuk Islam, hidayah keimanan, hidayah takwa, bukan. Tapi di sini adalah hidayah seluruh makhluk. Anak dilahirkan, dia diberikan petunjuk oleh Allah untuk mengenali ibunya. Untuk bagaimana cara misalkan menyusu, untuk bagaimana caranya untuk mengungkapkan rasa kesedihannya atau rasa keperluannya, kebutuhannya, sehingga ia menangis. Itu kata hada, petunjuk. Maka Allah ingin menunjukkan kepada nabinya, dahulu kala engkau ini makhluk Allah yang tidak bisa bergerak sedikit pun kecuali dengan petunjuk Allah. Proses penciptaan dari semenjak engkau lahir sampai engkau dewasa, ini petunjuk semuanya. Engkau mengenal ini ibumu, engkau mengenal ini saudaramu, engkau mengenal bagaimana makan, bagaimana minum, bagaimana mendapatkan pekerjaan, bagaimana menghasilkan harta dan seterusnya. Semuanya itu menunjukkan petunjuk dari Allah. Sebagaimana Allah tadi, walladzi qaddara fahada, yang telah menetapkan, qaddara, kemudian fahada, memberikan petunjuk. Seluruh makhluk Allah diberi petunjuk. Hewan pun diberi hidayah oleh Allah. Hewan diberi hidayah. Maksudnya hidayah di sini petunjuk. Ia mengetahui ini anaknya, bagaimana dia mengamankan. Lihat induk ayam atau induk apa ketika habis memiliki anak-anak, bagaimana ia mengamankan. Anaknya juga tidak akan pergi kemana-mana, pasti akan mengikuti ibundanya ini, ibunya ini. Dari mana itu? Itu hidayah. Di sana juga wa wajadaka dhallan fahada.
Kalau kita tidak ingin menafsirkan dhal artinya tidak mengetahui dan kemudian hidayah yang kita kenal dengan hidayatul Quran, hidayatul iman, hidayatul Islam, taib, kita artikan hidayah lebih secara umum dan kita artikan dhal lebih secara umum. Makhluk Allah Azza wa Jalla pada dasarnya tidak mengetahui bagaimana cara ia hidup di dunia ini. Sebelum Allah memberikan petunjuk-petunjuk, akhirnya ia mampu bagaimana membela diri, mampu bagaimana bertahan hidup, mampu dia mengenali siapa orang dekat, siapa orang jauh, dan seterusnya. Sebagaimana Allah telah berikan segalanya untukmu dan hidayah untukmu, maka kalau ada orang yang meminta kepadamu, maka berikanlah pula. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Jangan engkau tolak. Kenapa jangan engkau tolak? Engkau tidak meminta pun Allah sudah memberimu. Engkau tidak meminta petunjuk, tapi Allah wa wajadaka dhallan fahada. Apakah engkau sebelumnya meminta kepada Rabbmu? Allah tahu engkau tidak bisa meminta, karena tadi sekali lagi memang minta dan tidak minta itu karunia dari Allah. Tapi Allah mengetahui dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, maka Allah langsung memberikan hidayah tanpa ada permintaan. Kalau sekarang engkau di dunia dan mendapati orang-orang yang meminta petunjuk, meminta harta, maka ingatlah firman Allah Azza wa Jalla, wa wajadaka dhallan fahada. Allah tidak pernah memberimu padahal engkau sebelumnya belum minta. Allah memberimu langsung tanpa ada didahului permintaan. Sekarang kalau ada orang minta, berilah. Fala tanhar. Kalau di sana ada fahada, berikan petunjuk, berikan apa yang Allah berikan. Maka di sini fala tanhar, larangan. Janganlah engkau menghardiknya, berkata kasar, menolaknya. Kemudian wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ini akan berhadapan-hadapan dengan wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan Rabbmu mendapatimu dalam keadaan 'ailan, dalam keadaan kurang, berkebutuhan, banyak yang kau butuhkan. Kemudian fa'aghna, Allah berikan kecukupan. Allah berikan kecukupan kepadamu. Maka sehingga wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Lihat, setelah Allah berikan kecukupan, itu nikmat bukan? Itu nikmat. Maka nikmat ini harus fahaddits, harus engkau nyatakan. Maka fahaddits di sini ditafsirkan harus engkau nyatakan. Nyatakan itu engkau buktikan. Buktikan itu engkau berikan. Bisa juga diartikan fahaddits itu untuk menceritakan. Tapi kalau kita melihat dari siyaqul ayat, konteks ayat-ayat yang ada, maka fahaddits itu bukan hanya sebatas menceritakan. Tapi kenikmatan yang Allah telah berikan tadi, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Sekarang Rasulullah sudah dalam keadaan ghina, dalam keadaan ketercukupan. Kalau engkau sudah dalam keadaan tercukupan, kalau engkau dalam keadaan nikmat di sekarang, wa amma bi ni'mati rabbika, sedangkan nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadamu, fahaddits. Maka berikanlah, berbagilah kepada orang. Kalaulah kita ingin menafsirkan fahaddits ini untuk menceritakan, maka ini hakikatnya sesungguhnya ayat ini sebagai ringkasan dari ayat-ayat sebelumnya. Karena kuncinya pada ayat ini. Apa? Ayat ini ingin mengembalikan Rasulullah SAW dan menyadarkan beliau dari kesedihannya. Apa itu? Rasulullah beberapa waktu sudah bersedih karena tidak turunnya wahyu. Sedangkan Allah Azza wa Jalla ingin mengajari Rasulnya agar melewati kesedihan-kesedihan itu dengan cara mengingat karunia-karunia yang lain. Caranya gimana? Fahaddits, ceritakan. Caranya ceritakan, dan Allah sudah tunjukkan ceritanya itu tadi. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ini hal ini engkau ceritakan. Engkau ceritakan kepada dirimu, engkau ceritakan kepada orang lain, semuanya itu akan mengurangi kesedihanmu. Ini bagian dari tazkiyatun nafsi. Salah satu cara seseorang itu melewati kesedihan-kesedihannya adalah ia mengisahkan, menceritakan anugerah-anugerah Allah yang Allah telah berikan. Ini akan meringankan kesedihannya.
Allah sedang menimpa saya suatu musibah. Tapi subhanallah, saya dari semenjak kecil, kemudian dewasa, kemudian begini, karunia Allah itu begitu besar. Sehingga kesedihan ini akan cepat terkurangi sampai hilang. Kenapa? Dengan cara wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka sehingga di surat Ad-Duha ini ada banyak sekali pelajaran yang Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla, dididik, ditarbiyah oleh Allah Azza wa Jalla, agar benar-benar qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Maka lihat, setelah Allah Azza wa Jalla menyebutkan karunia-karunia dan perintah-perintah semua, kemudian masuk nanti di surat Asy-Syarh, dan surat Asy-Syarh ini masih berkaitan dengan surat Duha. Bahkan sebagian dari kalangan ulama di masa mutaqaddimin seperti Umar bin Abdul Aziz dan Tawus bin Kaisan, maka mereka ini menganggap bahwa surat Ad-Duha dan surat Asy-Syarh ini satu surat, karena ini kan berbicara tentang karunia dan anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada nabinya. Di akhir surat Asy-Syarh itu Allah berfirman apa? Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Lihat dengan firman Allah, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka, sungguh mulia jiwanya yang telah mulia. Rasulullah sudah ingat dengan karunia yang Allah banyak, termuliakanlah jiwanya. Jiwanya terikatlah dengan Allah. Sudah tazakka, kemudian wa dzakara asma rabbih. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau sudah selesai dari seluruh aktivitasmu, sekarang wa dzakara asma rabbih fasalla. Berdiri salat. Tarbiyah jiwa, tarbiyah nafs yang Allah Azza wa Jalla ajarkan nabinya. Ini sebenarnya pelajaran berharga bagi kita. Itu bukan kepada Rasulullah saja, karena pelajaran-pelajaran yang diterima oleh Rasulullah SAW itu hakikatnya pelajaran juga bagi diri kita. Maka kalau kita melihat dari surat Ad-Duha dan sebabnya, kita mengetahui Rasulullah sedang diberi suatu cobaan dan musibah. Allah Azza wa Jalla memberikan solusi, Allah Azza wa Jalla memberikan janji, Allah Azza wa Jalla menyadarkan nabinya. Di sini juga seseorang itu dalam kehidupannya, orang beriman atau manusia secara keumuman dalam kehidupannya, ruh, jiwanya, hatinya seringkali tersandra. Dengan apa? Dengan dunianya, dengan hartanya, dengan keluarganya. Dan cara Allah Azza wa Jalla untuk memuliakan jiwa ini dengan cara apa? Dengan cara mengujinya. Kurangi harta, kurangi keluarga, diberi rasa sakit, diberi kegelisahan, diberi kesedihan. Agar apa? Agar pada akhirnya sebagaimana Rasulullah SAW menyadari bahwasanya Allah tidak pernah meninggalkannya, Allah memberikan terus karunia dan Allah Azza wa Jalla terus menjaganya, seorang beriman juga harus menyadari apa yang dimiliki di dunia ini bukanlah miliknya, sehingga jiwanya hanya bergantung kepada satu, kepada Rabbul Izzati wal Jalal, kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya dikatakan wala yazalul bala yusibul mu'min fi nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa malihi, dan masih dan terus cobaan ujian itu diterima, diberikan kepada seorang mukmin sampai dalam hartanya, dalam dirinya, dalam keluarganya, dalam anaknya, hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah, sampai ia bertemu Allah Azza wa Jalla dan tidak ada lagi dosa. Tidak ada dosa itu artinya apa? Sucinya jiwa. Tidak ada dosa itu artinya apa? Itu artinya datang kepada Allah dalam hati itu suci. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang dan bertemu dengan Allah dalam keadaan hati yang selamat. Karena sudah benar-benar disucikan oleh Allah dengan cobaan. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, Allah itu terkadang sudah menetapkan kedudukan seorang hamba pada kedudukan tertentu, tapi amalannya ini tidak menguatkan sampai kepada kedudukan tertentu ini.
Maka Allah memberikan cobaan sampai akhirnya ia mencapai kedudukan ini. Allah menetapkannya. Setiap dari diri kita sudah ditetapkan kedudukannya masing-masing. Mungkin saja dari diri kita ini amalannya masih belum membuat kita ini sampai kepada ketetapan yang Allah telah tetapkan. Maka disinilah datang bantuan Allah kepada orang yang beriman. Allah berikan cobaan, Allah berikan cobaan, Allah berikan cobaan. Maka salah satu salafus salih ridwanullahi ta'ala alaihi mengatakan, apabila datangnya musibah, aku itu memuji Allah dalam 4 hal. 1, aku memuji Allah karena Allah tidak memberikan musibah yang lebih besar. 2, aku memuji Allah karena Allah Azza wa Jalla masih memberikanku kesempatan untuk mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena aku berharap darinya pahala. Atau doa yang diajarkan Rasulullah SAW, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ketiga, aku masih diberikan kesabaran. Aku masih diberikan kesabaran untuk menjalani musibah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadaku. Keempat, musibah yang ditimpakan kepadaku bukan musibah yang berkaitan dengan agamaku. 4 hal memuji Allah Azza wa Jalla di saat musibah itu datang. Pertama, ia memuji Allah dan tahmid karena diberi musibahnya ini lebih ringan. Karena di sana masih ada musibah yang lebih berat. Allah tidak berikan yang berat, Allah berikan yang ringan. Kalau kita sedang sakit panas, ternyata di sana ada yang sakitnya misalkan luar biasa. Kita di sini bersyukur, kita di sini bertahmid, memuji Allah. Ternyata musibah yang diberikan kepada saya itu jauh lebih ringan ketimbang diberikan kepada orang lain. 1. Kemudian bersyukur kepada Allah ketika musibah itu datang, kita masih mengingat Allah. Kita mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau kita mengucapkan Allahumma ajirni fi musibati, Allah ya Allah berikanlah pahala dari musibah ini, wa akhlif li khair, dan gantikanlah aku sesuatu yang lebih baik daripadanya. Dan ketika musibah ini datang, aku memuji lagi Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah masih memberikanku kesabaran untuk melalui musibah ini. Dan aku memuji Allah Azza wa Jalla karena musibah yang Allah berikan kepadaku tidak berkaitan dengan urusan agamaku. Sehingga tarbiyah iman dari musibah ini sebenarnya luar biasa. Orang tidak sadar karunia Allah, tidak sadar dengan kelalaiannya sebelum musibah itu datang. Maka itu tarbiyah iman, tarbiyah jiwa. Orang yang dalam keadaan sakit itu normalnya cenderungnya jiwanya akan lebih dekat kepada Allah ketimbang orang yang dalam keadaan sehat. Rasulullah SAW yang tadinya kesehariannya turun wahyu merasa aman. Sesaat wahyu itu berhenti, Rasulullah gelisah. Musibah datang, cobaan datang. Tapi di sini Allah ingin mengingatkan, musibah ini hanyalah sesaat. Musibah ini ingin agar engkau ini menghadap Rabbmu, meminta, bertanya kepadamu, ya Allah kenapa engkau tidak turunkan? Menghadap sehingga Allah berikan jawabannya. Maka disinilah tarbiyatun nafas, tazkiyatun nafas yang Rasulullah SAW dapatkan dari surat Ad-Duha ini sangat luar biasa. Dan itu juga pelajaran bagi orang beriman setelahnya. Bagaimana caranya ia melewati dan bagaimana ia caranya mensucikan jiwa dan melewati musibah-musibah yang didapatinya. Justru musibah itu adalah bagian dari madrasatullah. Madrasahnya Allah untuk memuliakan jiwa seseorang. Makanya dikatakan tadi orang mukmin itu terus berganti musibah ke musibah ke musibah ke musibah, terus berganti. Wala yazalul mu'min yusibuhu bala, terus diberi musibah. Sebagaimana juga diperumpamakan mathalul mu'mini kal khamati minaz zara', kal khamati minaz zara'. Perumpamaan orang mukmin itu seperti tumbuhan yang masih muda. Digoyangkan oleh angin ke kanan, ke kiri, ke selatan, utara, barat, timur, kemana arah angin itu menghembus. Terkadang miring, maka angin lagi datang meluruskannya.
Apa maksudnya? Rasulullah menjelaskan, maksudnya orang mukmin itu dalam keadaan cobaan dan ujian. Berbeda dengan orang munafik. Allah tidak berikan cobaan, ujian. Sekali Allah berikan cobaan atau ujian, itulah siksanya. Allah langsung binasakan. Makanya dikatakan, wa mathalul munafiqi kal arzah. Arzah itu pohon aras gitu, salah satu bentuk pohon yang sangat kokoh dan kuat. Ketika angin berhembus dia tidak goyang. Tapi sekali datangnya ajalnya, maka Allah binasakan sekaligus. Orang mukmin tidak demikian. Allah berikan muqaddimat, Allah berikan pendahuluan-pendahuluan sampai Allah memanggilnya. Agar apa? Kurangi dosanya, kurangi dosanya, kurangi dosanya. Jiwanya ini semakin ditazkiyah, disucikan, disucikan, disucikan. Sampai pada titik akhirnya ia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan suci jiwanya, dalam keadaan suci dari dosanya. Dan begitulah keadaan orang yang beriman. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Pelajaran tazkiyatun nafsi dari surat Ad-Duha, dan kita masih perlu banyak belajar dari surat-surat Al-Quran yang kita baca, dan inilah fungsinya tadabbur Al-Quran, karena salah satu fungsi Al-Quran itu adalah ditadabburi. Kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayatihi, liyadabbaru ayati, agar orang-orang itu mentadabburi. Afala yatadabbaruna Al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, ataukah hati ini sudah benar-benar terkunci sehingga membaca tafsir, menelaah, memahami, kita akan mendapatkan jawaban dari pelajaran-pelajaran yang ingin kita cari dari firman-firman Allah Azza wa Jalla. Sekian mungkin dari saya. Kita akhiri majlis ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.